Halo guys, selamat datang di channel saya. Sekarang saya kasih lihat koleksi terbaru nih. Koleksi jadul. Nih, liontin baru nih, baru saya ketemu nih. Apa? Liontin mama saya ini terbuat dari giok. Bentuknya seperti buli-buli dan dia di apa? Tuh. Lucu ya, berbentuk pita. Dan ini liontinnya lumayan berat. Kayaknya kalau misalnya giok ya yang warnanya coklat-coklat begini berat deh. Ini juga karena berat jadi saya pakai kalung itu yang tebal tuh. Saya kasih kalung yang agak-agak panjang. Kalau ini saya kasih kalung yang agak pendekan tapi tetap tebal gitu biar nggak gampang putus. Karena sayang kalau putus kalau hilang. Ini koleksi amat sangat langka, udah nggak ada lagi gitu. Dan ini lumayan berat loh, lumayan berat. Sih, kalian bisa lihat sendiri kan. Ya kalau mungkin kalau anak-anak muda berpikir nih apaan sih, nggak banget deh desainnya. Tapi nggak juga ya, ini kayak desainnya tuh kayak vintage gitu loh. Lain daripada yang lain. Kalian kalau cari sekarang di toko emas jarang gitu nemuin kayak gini. Karena ini perhiasan nenek saya. Orang dulu tuh kayaknya tuh suka banget deh pakai giok-giok begini deh. Dan tentu saja dilapisin sama emas gitu loh. Ini juga gede. Comparison mereka tuh. Ini mungil tapi berat, ini gede juga berat juga gitu. Ini juga dari giok nih. Yang dari bros kepiting. Tapi saya jadiin pendant. Ini juga saya pakai kalung yang agak-agak panjang. Ini juga kalung-kalung jadul, yang ini juga baru nemu nih. Ini dari Mother of Pearl, dari mutiara. Dan tentu saja ini dilapisi oleh emas. Saya nggak tahu ini berapa karat, yang pasti ini emas tua. Dan surprisingly ini enteng loh. Jadi saya pakai kalungnya yang tipis-tipis begini gitu. Ya sama lah kayak ini nih. Ini juga enteng. Yang ini. Jadi saya pakai kalungnya yang tipis-tipis ini. Kalau kalungnya ini dari koleksinya Miss Mondial. Yang ini beratnya 2 gram. Kalau ini agak berat dikit, lebih dari 1 gram, 3 gram. Karena kenapa saya suka beli kalung dari Miss Mondial? Karena dia tuh kalungnya panjang-panjang gitu loh. Kalau rata-rata itu ya, kalau misalnya kalung pasar baru tuh panjangnya paling-paling cuma segini doang. Tuh, comparison. Tuh panjangnya cuma segini doang, ini malah pendek banget. Ini lumayan panjang tapi nggak sepanjang ini loh. Ini lebih bagus jatuhnya kalau misalnya pakai kaos gitu. Kalau misalnya panjangnya segini, ini palingnya berapa senti sih? 40 deh. Ini kayaknya lebih deh. Sepertinya. Pokoknya kalau beli kalung, saya suka beli kalung di Miss Mondial gitu. Karena dia lebih panjang daripada kalau beli di pasar baru. Pasar baru lebih pendek-pendek. Gitu. Antara kependekan atau enggak, ya panjang tapi tebel kayak begini gitu. Dia nggak ada yang tipis-tipis tapi panjang. Memang sih harga per gramnya di Miss Mondial tuh lebih mahal. Tapi worth it lah, bagus gitu loh. Dan kebanyakan tuh dia jualnya rose gold. Dia jarang kalau ada emas kuning ya, tapi karena emasnya ini emas tua, jadi kalau pakai rose gold ya cocok aja gitu loh. Tuh nggak itu kelihatan kan, ini pada rose gold tuh, ini emas kuning loh. Ini juga emas kuning, ini pakai rose gold juga tetap cakep gitu. Kalau ini sih emas kuning banget ya. Kalau ini tadinya ini kalungnya tuh emas putih gitu loh, tapi saya sengaja chrome jadi gold demi bisa pakai kalung ini. Nggak apa-apa lah, ntar lama-lama juga pudar. Terus juga saya masih punya kalung yang kombinasi begini gitu. Dan saya ingin cerita nih, kalian lihat kan ini pendant inisial. Ini pendant inisial saya beli udah lama banget. Kira-kira saya SMP kelas 1 kali ya, nabung-nabung dari uang jajan. Setelah sekian lama dan akhirnya kebeli gitu.
Dan ini dan ini tuh emas ini rada-rada error. Dan ininya tuh ada berliannya 3 biji. Ini emasnya lumayan tebel. Tuh kan, tebel kan. Ini emas dulu tuh ya, nggak kopong kayak sekarang. Dia bener-bener tuh tebel gitu. Kalau ini kelihatannya gede kan. Tapi kalau secara berat lebih berat ini loh dibandingin ini. Tuh. Kalau ini saya dulu beli harganya sekitar 91 juta. Itu beli saya waktu masih SMP. Saya ingat banget. Dan ini saya beli tahun 2016. Ya 1 juta, kalau ini hampir ya 5 jutaan deh gitu. Bedanya jauh ya. Kalau ini beratnya sekitar 4 graman deh. Kalau ini beratnya 2,5 gram. Dia ada mata center 1 agak besar, tapi dia juga matanya juga agak-agak menipu. Bukan sebesar ini, tapi kecil, tapi dia kayak dibikin supaya lebih besar gitu, biar harganya tuh lebih affordable gitu loh. Tapi ini desainnya cakep sih gitu. Jadi perbandingan berlian harga, maksudnya emas gitu ya, dengan berlian gitu, ya bedanya lumayan. Beda hampir ya 4 jutaan deh, 4 jutaan 5 jutaan deh gitu. Jadi sebenarnya kalau beli emas perhiasan sih nggak rugi lah. Kalian andaikan suratnya hilang juga gampang kok jualnya. Yang penting emasnya bagus, tinggal jual aja kok. Saya mau jual kok. Nanti dia tinggal hitung per gram emasnya. Ingat ya, kalau kalian tuh kalau jual-jual perhiasan dia nggak hitung batunya loh. Dia orang cuman hitung emasnya tok gitu. Dia cuman ngomong, oh per gramnya saya hargain misalnya 600.000. Ya kalian berpikir untung apa rugi? Kalian pasti kalau misalnya beli waktu zaman dulu SMP, bayangin aja SMP, emas tuh harganya masih 20 ribuan. Sekarang harganya dihargain, andaikan sial-sialnya 600.000 deh gitu. Untung apa rugi? Untung dong. Gitu. Jadi kesimpulannya ya pegang perhiasan pun sebenarnya tuh nggak rugi, asalkan kadarnya bagus ya, bukan kadar abal-abal kayak 37% gitu yang biasa tuh yang dijual yang sepuh-sepuh emas itu nggak laku. Itu kita ngomongnya emas paling minim kadar 70, paling bagus 75. Ya mau lebih bagus lagi 80 terserah, tapi 75 udah paling pas deh kalau menurut saya. Ini kalau misalnya kayak perhiasan dari Swan, kayak Miss Mondial, rata-rata sih 18 karat kadarnya 75 gram gitu. Terus comparison ini sama ini ya. Nih. Kalian lihat kan? Pendant berlian ini kan, ini dulu kayaknya bikinnya tahun 90-an deh. Tahun 90-an itu bikinnya 2 juta. Dan ini matanya center 1 gede. Dan ini matanya nggak palsu ya, memang ini benar gede gitu di tengahnya gitu. Dan di sekelilingnya tuh berlian gitu. Dan emasnya juga tebel, berat. Kalau ini emasnya kan enteng gitu, cuma menang modelnya cakep. Nah kalau ini harganya dulu 2 juta. Ini harganya ya seperti yang saya bilang lagi 5 jutaan gitu. Sih, bedanya jauh kan? Jelas lebih mentereng yang inilah. Andaikan sekarang kalian kalau beli yang model begini di toko-toko berlian nggak dapet ini. Harganya 5 juta pun nggak dapet. Paling minim juga 10 jutaan deh gitu. Itu paling minim loh. Itu juga emasnya juga pasti 2 graman. Nggak mungkin seberat gini dan setebal ini gitu. Ya matanya pasti lebih kecil. Itu udah berani yakin deh gitu. Jadi kesimpulannya kenapa nggak apa-apa gitu kalian beli perhiasan. Ya bisa buat disimpan, bisa buat dijual. Tapi kalau misalnya ingat sekali lagi, mata berlian gini kalau jual di toko emas nggak laku, kecuali kalian beli dan jual di toko emas yang sama, bawa suratnya. Karena ada kebijakan kalau bisa beli beginian nih, permata begini harus jual di toko yang sama. Karena kalau kalian jual di toko berbeda, mereka tidak, ya pasti bilang jelek lah, berliannya nggak bagus lah. Dia cuman mau hitung harga emasnya aja gitu. Jadi kalian gigit jari lah kalau misalnya kalian jual di toko lain gitu. Kecuali kalau tokonya ya cengli ya gitu ya, jujur gitu, ya dia terima gitu. Ya paling-paling ya harganya ya ngikutin harga pasaran aja gitu. Dan
kalau kalian beli-beli begini sih lebih baik sih jual ke user sih daripada jual ke toko. Ya andaikan BU banget gitu, ya kalau kalian masih simpan suratnya ya jual aja ke toko gitu. Cuma sih lebih menguntungkan jual ke user, karena user pasti mau beli di atas harga toko lah kalau misalnya lu jualnya sekarang gitu dibandingkan harga dulu gitu ya. Pasti dia pikir masih untung lah gitu kalau lu beli di toko emas, jual emas. Kalau beli berlian gini pasti harganya sekarang udah mahal gitu. Nah sekarang ini nih liontin jadul yang kedua yang saya temukan, mother of pearl, Bo. Antik ya, terus dia diikat sama emas, dan surprisingly tuh ini enteng banget. Jadi makanya saya kasih kalungnya halus-halus gitu. Sama lah kayak gini lah, kalau yok-yok kayak warna halus-halus gini kayak lebih enteng deh dibandingin warna yang gelap-gelap kayak begini nih. Mana sih? Nih gelap-gelap kayak begini, lebih tebel gitu loh. Tapi nggak juga sih kalau ini berat, bukan karena yoknya, karena emasnya sendiri sudah berat, Bo. Tuh ini sebagai peniti. Cuman ya gitu deh, gue jadiin pendant karena ngeri ketusuk. Nanti kempes lagi kalau tuh tusuk gitu. Nah gitu aja sih ceritanya gitu. Ini semua perhiasan emas saya sengaja beli kalung-kalungnya sekalian, karena saya suka ganti-ganti pendant. Kalau misalnya ganti pendant ya harus modal beli kalungnya lah. Kalau cuman pendantnya banyak kalungnya satu, takutnya ntar kendor di sini gitu loh, kunciannya gitu. Yang ada nanti putus lagi kerjaan, karena mau hemat dikit jadi rugi banyak gitu loh. Jadi kalian kalau bisa koleksi pendantnya banyak, jangan pelit deh beli kalungnya hatu-hatu gitu, modal dikit gitu loh ceritanya. Ya udah deh, sekian dulu ya ceritanya ya. Semoga kalian terhibur. Bila kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. See you later, bye.